Pak, ini ibu laki-laki. Ya Bu, saya bayarin pasien. Ibu kenapa ibu nahan pasien? Saya nggak enak non. Kenapa nggak boleh tadi? Ibunya, istrinya, anaknya mati loh, meninggal Bu. Kemarin itu kan memang kalau untuk bayinya sudah dipulangkan. Nah, mestinya kan dikasih dong ruang untuk minimal nengok bayinya yang dikuburkan. Kita nggak, maksudnya gini Pak Deddy, kan kita itu nggak enakan ya. Dan keluarga waktu itu kita udah komunikasi juga sama bapaknya, dan bapaknya juga nggak minta izin buat pulang. Nah, ini kepala desanya tadi bilang mana kak desa? Enggak. Oh, kita komunikasi sama bapaknya kok, sama kepala desa. Pak Kepala Desa Tadi itu saya tanya nggak bisa pulang, padahal anaknya meninggal. punten Pak Deddy, kita nggak bilang nggak bisa pulang ya, surat izin pulangnya belum kita keluarkan. Maaf Pak Kepala Desa ya. Ya, Bapak tadi tadi kan- ngerekam saya tahu kok. Tadi Bapak tadi ngerekam saya ya pembicaraannya. Kata Saya ibu sama-sama kan tahu. gini, kata ibu belum bisa pulang dikarenakan surat izin keluarnya belum ada, dikarenakan belum beres administrasi. Administrasinya. Saya sebagai kepala desa mau tanggung jawab, walaupun saya minta dicicil, tapi saya mau tanggung jawab untuk warga saya. Tapi kan tetap Bapak ibu bilangnya minta mau- jaminan. Ya, Minta betul. jaminan, sedangkan orang itu orang nggak mampu, minta jaminan ke apa? Begini Pak, Yang harus Kepala Desa dijaminkan. maaf ya, prosedur kami dari awal ya, pada saat pasien masuk, bapaknya kita panggil berulang-ulang. Pak, ini bapak statusnya begini, terus pada saat bayinya masuk ke ruang perawatan, kita panggil lagi, Pak, kata bapaknya, iya nggak apa-apa. Maaf, kami sudah memanggil tiap hari, mungkin bapaknya bisa dihindarkan. Kalau saya sih sikap saya netral tuh ya. Iya. Yang pertama bahwa saya negur suaminya. Kenapa istrinya tidak dimasukkan asuransi BPJS? Padahal punya penghasilan tetap sebagai sopir 2,5 juta sampai 4 juta, itu saya tegur. Artinya bahwa itu nggak boleh, sikap seperti itu suami tidak bertanggung jawab terhadap istri, gitu loh. Tetapi saya juga komplain pada rumah sakit, kenapa tidak diizinkan pulang, gitu kan, harus minta jaminan BPKB segala macam, padahal desa kan sudah jamin, gitu loh. Kalau susah-susah amat pasti saya bantu kok kalau di sini. Nggak elok lah, masa orang lagi susah ditambah susah. Pentingnya Pak Kepala Desa, kayaknya Pak Kepala Desa harus juga mengklirkan ya, Bapak datang hari ini doang ya Pak ya, tidak hadir pada saat dari awal. Harusnya kalau Bapak sebagai bertanggung jawab sebagai aparat di desa tersebut, Bapak harusnya dari awal. Oh, saya datang Bu, pas begitu mau lahiran saya datang ke sini. Nggak ketemu sama saya. Oh, tapi saya datang. Jadi Iya. saya itu jadwal saya. Saya juga tadi kan jaga habis ke rumah perpisahan sakit. anak pas ditelepon, saya teh dok tolong punten, tadinya saya libur tapi saya sempatkan kok Pak, sama kita juga sama-sama, Bapak punya warga, saya juga punya yang di bawah yang coba saya. Ya rumah sakit kan nggak boleh rugi dong. Iya, sama. Kalau 14 juta di 4 juta rugi 10 juta. Kalau menurut saya sih nggak rugi ya, untungnya hilang. Karena biayanya 4 juta tuh saya hitung. Saya kan ngerti di manajemen rumah sakit, untungnya hilang. Gitu loh. Gitu. Kalau rugi enggak lah, karena biaya melahirkan tinggi keuntungan rumah sakitnya, maka orang pada bikin rumah sakit bersalin karena nguntungin. Tapi nanti nggak boleh lagi lah ada pasien yang ditahan, nggak boleh pulang, karena selama tinggal di rumah sakit biayanya tambah. Kalau untuk kemarin Pak, punten ya Pak. Kalau saya sih sederhana logikanya Bu. Jadi gini logikanya, kalau ada bayi yang lahir dari seorang ibu, kemudian suaminya tidak punya kemampuan membayar, ibunya harus pulang. Bayinya harus pulang, yang ditahan harus suaminya. Oh gitu ya. Iya dong. Yang ditahan harus suaminya, karena suamilah yang bertanggung jawab terhadap kehamilan dan kelahiran istrinya. Ya mungkin nanti. Jadi dia yang bersalah. Jadi kalau yang mau ditahan dimasukin ruang isolasi itu suaminya. Kalau istrinya menderitanya dua Bu, udah hamil, udah melahirkan, udah nggak bisa pulang, suaminya enak-enak. Iya. Itu logika saya itu. Kan Bu, ya. Udah berapa sisanya? Ya udah. Tapi terima kasih juga rumah sakitnya udah bisa ngelanin. Iya. Karena kan ke Tamrin nggak ada ICU, di sini ada ICU, artinya
ibunya sudah nyawanya terselamatkan. Itu harus ingat juga, kita harus ngucapin terima kasih. Kalau nggak dibawa ke sini bisa jadi ibunya meninggal, gitu loh. Cuman prosedur nahannya salah, harusnya suaminya yang ditahan. Sekarang harus setiap rumah sakit bikin aturan, kalau istrinya melahirkan nggak bisa bayar, suaminya tahan. Enak aja ngehamilin nggak bisa tanggung jawab. Udah Bu? Nggak apa-apa Bu, saya jangan dicas semuanya, nggak ada lagi duitnya. Udah ya, kasih. Mana suaminya? Nah, udah, ya, nih udah lunas. Ya, janji dulu sama saya, istri kamu masukin BPJS. Ya. Awalnya dia lapornya pengen BPJS, Masukin BPJS habis ini, nggak boleh lagi, ya kan? Jangan sampai kamu jangan milih yang bayarin. Bapak, Ya, Bu ya, nanti nggak boleh lagi ya. ya, Bapak. Jangan ada lagi dong, nggak enak, nggak enak. Karena rumah sakit ada fungsi sosialnya. Ini bukan Ya, ya? iya ini istrinya. Kasihan. Betul. Nanti yang ditahan suaminya aja. Nuhun, Pak Ya Dedi. Bu, terima kasih Bu. Mohon.